di sana? Oh, Pak Usen. Oh ya. Sen. N S lo. T O R G Y. Dibaca story. Kan ono gini. Story. Pinter. Udah. Teman-teman di sini mereka anak-anak yang soleh-solihah. Cowok masuk sini. Itu dipanggil itu. Hei ganteng. Halo. Oh iya, baru mau di luar ya. Kenapa? Nah, hari ini dia hari ini jadi anak yang keren, pemberani. Kayak Kak Damar. Kenapa? Kak Damar kan lanang dhewe ngene. Kayak bebek. Seru. Menang ya. Ucapkan salam dulu sama teman-teman di sini. Sekarang. Kabeh. Bisa ngucapin salam? Bisa. Coba. Hitung. Oh, hitung. Sampai berapa ngitungnya? 3. Yang tahu teman-teman apa Kak Damar? Kak Damar ya. Oke. 1, 2. Kamu nggak usah ngitung. Oh iya tuh. Oh joding. 1, 2, 3. Coba 1 gitu. Reza. Apa? Itu ketepet. 1, 2. 1, 2, 3. Salam. Loh kok salam? Salam aja benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malah aja. Wes. Yuk. Nanti. Ucapin yang semangat aja yuk. Mana semangatmu? Ini semangatku. Wih, keren. Sekali lagi. Mana suaramu? Ini suaraku. Bisa dong. Mana celanamu? Ya wes tinggal kayak. Sekarang kamu masuk tas aja deh. Nggak mau. Kenapa nggak mau masuk tas? Tasnya mambu. Seru. Jangan ngerti kabeh. Jangan mambu. Teman-teman, Kak Damar iki tasnya mambu. Kamu tak ajak ke sini, malah ngising kayak aku. Yang mambu. Kita mau cerita dulu ya. Hari ini cerita kita judulnya adalah mambu. Mambu. Wes nangis artinya. Kenapa? Wes mambu. Si kamu nggak mandi ya? Waduh. Dah. Udut. Ya. Tetap di situ ya. Ya. Sampai nanti. Kamu nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. Ya. Shh. Kak, apa meneh? Diem. Kenapa? Kecepet ya. Kayak gini ya. Ya. Udah gitu. Yuk kita bareng-bareng ya. 2 tangan ke atas sekarang di pinggangnya di sini. Halo, ngantuknya. 2 tangan ke atas sekarang di pinggang, naikkan ke bahunya di sini, angkat di kepalamu. Yang kanan ke atas, yang kiri menyusul, ayunkan ke depan, dilipat keduanya. Tangan dilipat. Mulut dikunci sebentar. Mata untuk melihat. Cerita hari ini judulnya adalah apa ya? Soalnya belum ada judulnya nih. Apa ya? Oke, baik. Judul cerita hari ini adalah apa ya? Karena ini ada sign, ada story, ada suratnya. Berarti cerita hari ini judulnya adalah Terima Kasih Al-Quran. Apa judulnya? Terima kasih. Kenapa kok kita ucapin terima kasih sama Al-Quran ya? Baik. Sore hari di daerah Colomadu ada seorang anak yang sedang belajar di rumah. Tapi dia setiap belajar tidak pernah serius. Setiap diminta sholat dia malah asik mainan FF. Apa itu FF? Iya, anak-anak sekarang pada asik mainan FF, Free Fire. Ya anak laki-laki namanya adalah siapa ya? Yang gampang aja nih, Ilham. Ya. Wah,
awas iki, nang burimu mau ketembak lagi. Weh. Wah, kambing kok. Weh. Oh, sapi lho. Weh, lagalah cacing. Waduh. Kata-kata yang terucap adalah kata-kata yang seperti itu baru belum seberapa. Kadang ada yang angin, anjay kecinta. Jadi kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang naudzubillahi min dzalik, kata-kata yang jelek, kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak bermanfaat. Ada nggak kira-kira yang kita main game gitu? Astagfirullah ketembak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu, ada nggak ada ya kan? Masya Allah, abek tenan tuh kalian gawe nggak ada. Subhanallah guys, subhanallah ya. Alhamdulillah untuk demon nggak ada ya. Ada anjir. Ya, jadi kata-kata itu yang terucap, dan hati-hati kalau kita kok mati meninggal, kata-kata itu yang keluar. Nah, dia masih asik ngerti. Ibunya Ilham masih asik. Apa sih? Manggil-manggil Ilham. Ham. Apa sih, Bu? Ini udah waktunya sholat asar. Ya. Sholat. Itu waktunya dasar. Emang ibu udah sholat? Belum. Ini belum kepian tuh anak sertup sholat asar dan mau tuan asaran. Ini ibu ngajak. Masuk. Sebulan udah neraka. Ibu sebulan belum lali. Apa tuh kayak gitu. Dah, yuk sekarang sholat. Tapi nanti main HP lagi loh, Bu. Mbak, ya kamu itu mbak ngaji. Ngaji lagi, sholat lagi. Bosan, Bu, cuma liatin kertas terus. Memangnya dapat hadiah apa sih? Kalau ini kan seru, Bu. Tembak-tembakan. Wah, kamu ini gimana? Ini malah ibu sing yo ibu yo sing kleru sing nukokke HP yo ibu. Aduh. Ada temennya namanya Fatimah lewat. Mas Ilham, ayo kita sholat. Ini juga suka ngajak-ajakin sholat, provokator, impostor, sukanya bohong. Loh kok bohong gimana? Kamu sholat-sholat, tapi nek di rumah kamu malah joget-joget Koreanan. Sarang iyo. Sarang burung. Ayo tebet. Ya. Sholat, weh. Bu, HP-nya jangan dibawa kemana-mana loh, Bu. Ya, mereka lalu bergegas menuju ke masjid. Di masjid sudah ada yang mau adzan, namanya Mas Rido hari itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mbah Kakung jalan untuk ngimami. Setiap hari. Tapi karena keadaan sedang pandemi, ternyata tidak menyebabkan masyarakat di sana sholat jamaahnya berkurang. Malah mereka semakin bersemangat meskipun tidak semuanya. Hanya segelintir orang yang masih punya keimanan yang ada dalam hati mereka, hanya benar-benar berharap ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai lagi sana. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kiko mati hari itu. Mbah Kakung lalu melihat ke belakang, rapatkan shaf dan luruskan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Doh, Rito. Doh. Bagi nopo to kok dadak adzan barang to. Rito, woi. Allahu Akbar. Allah Akbar. Takon di mana meneng bae. Doh, woi.
selesai rakaat pertama. Mereka masih sholat, tapi memang si Ilham ini anaknya ngajak ngobrol nih. Sholat ra kena ngomong. Lah kok ngomong malahan. Oh iya lali. Sholat pun ngajak ngomong. Nah, kok batal kowe. Kamu yo batal mau ngajak ngomong aku kok. Kamu kok batal. Aku lak ngandani sholat ra kena ngomong. Tapi kan ngadane mah ngomong. Ah meneng yo. Kamu itu les sholat itu malah ngomong. Aku malah takon. Nanti malam ada jarang kan? Kowe nek serampung sholat sampai selesai ternyata terdengar sama Mbak Fatimah tadi. Lah kakong. Nah, ada apa? Ini tadi wong loro ki malah ngejak ngobrol. Bener kuwi. Niki Mbak Kakong Ilham ini mah ngajak ngomong muni. Ridho engko bar magrib ana acara Quran. Niku malah ngomong nek salat ra kena ngomong ngono ki Mbak Kakong padahal dene ning ngandani karo ngomong Mbak Kakong. Sah loro iki piye to iki entrane iki? Ridho, kamu itu juga anak yang soleh banget. Di sini selalu adzan, selalu ngaji. Tapi kok yo salate malah iso geguyan ki piye? Wong niki Mbak Kakong. Dah, diulangi salatnya yang benar ya, berdua. Iya Mbak Kakong. Nah, hari itu mereka diulangi sholatnya. Hari berganti hari, ternyata Mas Ilham ora keling sholat meneh. Mas Ridho ketika ngajak, kok udah 4 hari nggak sholat sih? Nggak apa-apa aku, nanti sholat di rumah aja. Loh, cah lanang kok sholat neng omah? Cah lanang ya sholatnya neng masjid to ya? Kamu ini. Oh, kok dosane akeh lho numpuk lho. Enggak ya. Dikandani kok ngeyel, kok tak andake Mbah Kakung. Nah, ternyata hari itu Mas Ilham masih nggak mau bermain, nggak mau pergi ke masjid, malah asyik mainan handphone. Nah teman-teman, ternyata hari itu ada satu peristiwa yang luar biasa. Ternyata matanya Mas Ilham ini sakit. Kenapa? Karena yang namanya HP ini kan ada namanya sinar biru yang tidak boleh dikonsumsi oleh mata lebih dari 60 menit selama 1 hari. Jadi teman-teman, bahaya kalau ini kurang dari 13 tahun kalian konsumsi, yaitu menggunakan handphone, gadget ataupun berbagai macam perangkat yang berkaitan dengan gadget ini ada sinar biru yang tidak bisa kita lihat, dan kalau dikonsumsi oleh mata lebih dari 60 menit itu bisa mengakibatkan sakit mata. Dan ternyata memang betul hari itu. Bu, Iya dek. Om Ripate pedes banget ya Bu. Tak ketok Ibu. Waduh, jangan-jangan Kenapa Bu? Jangan-jangan itu efek karena kamu terlalu lama mainan gadget. Enggak, aku nih wong meden-medeni kok. Beneran. Yuk diperiksain. Bu. Kenapa Bu? Iya, diperiksa sih. Akhirnya dibawa ke dokter mata. Dan ternyata diperiksa. Gimana Pak Dokter? Oh, bentar. Ya, bentar nih. Kamu nggak suka makan sayuran ya, nak? Enggak Pak Dokter. Wortel gitu nggak suka? Enggak. Bayam? Enggak, pahit. Lu kok pahit sih? Enggak ya. Sukanya makan apa? Mie instan. Aduh, malah mie instan lagi. Lainnya itu apa? Ikan suka nggak? Enggak suka. Kenapa? Amis ya. Loh, ini gimana kok makanannya nggak bergizi semuanya? Kalau minum apa? Minuman yang gelasan itu. Aduh, nggak minum air putih? Enggak suka, enggak ada rasanya. Itu sehat. Oh, enggak kok, enggak manis kok. Lah aduh, yang minuman gelas itu mengandung 1 gelas itu setara dengan 9 sendok makan zat gula. Nah, terus Nanti bisa mengakibatkan diabetes, bahkan pankreasmu sakit kalau terlalu banyak mengkonsumsi itu. Nanti akhirnya ginjalnya yang kena. tapi Pak Dokter, Nah ini matamu hari ini terkena gangguan karena apa? Karena kamu terlalu lama mengkonsumsi yaitu handphone atau gadget. 1 hari berapa lama?
Dari pagi sampai malam. Hah? Dari pagi sampai malam? Iya. Nggak ada jedanya sama sekali? Mau, eman-eman ya Pak Dokter kalau lagi seru-serunya. Tapi ini kok terus mataku nggak bisa buat melihat, kenapa ya Pak Dokter? Nah ini efeknya ini, nanti harus diobati, mungkin akan dioperasi. Tapi Pak Dokter, Ya, pokoknya harus gitu dulu ya. Ini ditutup dulu. Pak Dokter, tapi kalau ditutup nanti aku nggak bisa lihat Pak Dokter. Ya daripada kalau nanti kamu dibuka ini malah sakit, memang harus begini. Nanti 1 minggu lagi kita datang ya. Kita akan lakukan nanti tahap selanjutnya. Tapi nanti aku bisa lihat lagi nggak Pak Dokter? Insya Allah, asal kamu janji untuk tetap senantiasa memakan makanan yang bergizi dan baik untuk kesehatan tubuh kita. Dan batasi main gadgetnya ya. Pak Dokter, Apa? aku wedi. Wedi nopo? Karena nggak bisa jalan, nggak bisa lihat. Bisa. Akhirnya begitu keluar, loh, Ade, ini kenapa? Ya, jadi begini Bu, anak ibu besok 1 minggu lagi harus ada penanganan karena ini untuk retina dan juga untuk matanya ini ada sedikit gangguan dan besok harus kita lakukan mungkin tahap operasi. Tapi kita tunggu selama 1 minggu dulu ya Bu ya. Oh iya Pak Dokter, tapi nanti anak saya bisa lihat. Insya Allah bisa Bu ya. Ibu yang sabar ya. Iya Pak Dokter. Iya sabar ya nak ya. Ibu. Ibu kurang delok tuh. Wah. Akhirnya sampai rumah, angin datang. Tuh, aku wedi, aja ditinggal. Enggak, ibu di sini. Hujan mengguyur dengan derasnya. Ibu aku wedi. Mbak Kakung pun bertamu karena kehujanan. Assalamualaikum. Bu, pocong udah kayak Bu. Bukan, itu kakek. Tenan udah gendruwo. Bukan, genderuwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kek. Arep numpang, iki udane deres. Oh ya sini kek, mari silakan masuk. Adalah. Loh, putuku napa iki? Mataku nggak bisa lihat, Loh, lah, kenapa ini? Sini. Ada apa ini? Tadi kata Pak Dokter habis diperiksa harus dicek dulu nanti 1 minggu kira-kira gimana. Oh, berarti kuwi tanda dari Gusti Allah karena Allah masih sayang. Lo sakit kok malah sayang? Oh, tak kandani. Teman-teman yang memberikan kita kesehatan siapa? Allah. Yang memberikan kita sakit siapa? Nah, kalau sehat sama sakit itu datangnya berarti dari sama atau beda? Sama, berarti sehat itu ya baik untuk kita, sakit itu juga baik untuk kita. Karena ketika sakit sesungguhnya Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita. Mas Ilham coba diingat-ingat, sering nggak bentak-bentak ibu? Enggak Mbak Kakung. Apalagi kira-kira? Sok marah-marah roh ibu, sok banting-banting ngomong nak menganu mengkon sholat kon ngaji. Terus apa lagi? Banyak. Nah, itu cara Allah menegur bahwa tidak boleh kita berani sampai durhaka terhadap orang tua, terutama ibu. Kenapa? Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya. Dan ibu adalah orang yang senantiasa harus kita hormati. Bahkan Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, siapa yang harus kita hormati di dunia ini? Ibumu. Yang kedua siapa ya Rasul? Ibumu. Yang ketiga siapa ya Rasul? Ibumu. Kenapa ibu? Teman-teman Kak Damar mau tanya, siapa yang sudah mengandung kita selama 9 bulan? Siapa yang telah melahirkan kita? Yang menyusui selama 2 tahun? Yang setiap hari mencucikan baju kita? Yang setiap hari senantiasa nyiapkan sarapan untuk kita? Loh ibu lagi, hari ini kalian datang ke sini diantar sama kakak, ayah, dan lain sebagainya. Berarti peran ibu adalah peran yang tidak bisa digantikan.
Bahkan ketika sakit, ibu ini tidak pernah libur, tidak pernah cuti menjadi seorang ibu. Nah, teman-teman, Mas Ilham, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa dosa terbesar kedua setelah menyekutukan Allah adalah durhaka terhadap orang tua. Ketika kita bilang, saja dosanya wis gede, apalagi sampai menyakiti hati ibu. Berapa dosanya? Diharamkan bagi umat manusia yang berani sama ibunya untuk masuk ke surganya Allah. Jangankan melihat, mencium bau surga saja tidak bisa. Mbak aku ngojo meden-medeni toh. Ya udah, habis ini nanti kalau sudah reda, kita masih ada waktu kurang lebih 1 jam, nanti kita sholat ya. Mbak aku kan aku lagi nggak bisa lihat. Oh, jangan salah, Rasulullah dulu pernah ya ada Al-Quran, yaitu surat Abasa yang artinya bermuka masam. Itu teguran dari Allah kepada Rasulullah karena didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, jadi Abdullah ini datang kepada Rasulullah, tapi Rasulullah menerima dengan muka masam. Nah, suatu ketika Rasulullah ini ditanya sama Abdullah bin Ummi Maktum, "Ya Rasul, apakah saya boleh ketika saya sholat di rumah karena saya ini orang yang buta?" Ya, silahkan. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini pulang, ternyata luar biasa. Rasulullah berencana. Terdengar suara adzan dari Bilal bin Rabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Abdullah, apakah kau masih bisa mendengar suara adzan? Masih ya Rasul. Pergilah ke masjid. Karena barang siapa yang masih mendengar suara adzan, silahkan sholatnya di masjid meskipun harus dengan merangkak sekalipun. Wah, ternyata setiap hari Abdullah bin Ummi Maktum ini sambil meraba-raba menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat. Masa begitu? Nah, nih tak kasih tahu. Ini hikmah yang luar biasa. Suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini ternyata kepleset. Kaget ya. Ketika kepleset, wajahnya ini kena batu sampai berdarah. Beliau tetap wudu, terus juga sholat. Nah, hari berikutnya tepuk 1, duduk rapi. Hari berikutnya ternyata ada orang yang membantu nuntun Abdullah ini dari rumah ke masjid, pulang pergi. Ya, suatu ketika ditanya, "Wahai fulan, siapakah engkau? Aku ingin mendoakanmu." "Tidak penting." "Kenapa?" "Aku tidak mau didoakan." "Loh, kenapa?" "Aku tidak mau dibantu lagi dengan orang yang tidak mau didoakan." "Sesungguhnya asalkan engkau tahu, wahai Abdullah, aku adalah iblis." "Lah, iblis? Kenapa kamu kok nuntun?" Mbak Kakung, masa iblis kan kudune menghalang-halangi orang sholat ke masjid, tapi kok malah dituntun toh, malah ditulungi gitu kepiye? Nah, ini hikmahnya. Lalu Abdullah tanya, "Wahai iblis, kenapa engkau kok nuntun aku dari rumah ke masjid bolak-balik?" "Karena beberapa hari yang lalu kamu masih ingat, wahai Abdullah, ketika kamu terjatuh dan wajahmu berdarah dan engkau tetap melanjutkan untuk sholat berjamaah di masjid." "Ya, betul." "Saat itu Allah mengampuni separuh dari dosamu. Aku takut, aku khawatir kalau nanti kamu jatuh lagi dan wajahmu berdarah lagi, sehingga nanti dosamu diampuni semuanya." Ternyata orang yang sholat itu adalah orang yang senantiasa diberikan keberkahan karena akan digugurkan dosa-dosanya. Jadi ketika rukuk itu ya seperti ini, itu dogogrok dosanya. Makanya jangan buru-buru. Ketika baca Al-Fatihah, jangan banter-banter. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jangan. Pelan-pelan. Itu kita sedang komunikasi dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Sampai dengan rukut, Sami Allah liman hamidah. Dengarkan. Allah suka, Allah senang mendengar orang yang selalu memujinya. Rabbana walakal hamd. Sampai ketika kita sujud, disitulah letak kita tidak ada apa-apanya sama Allah. Makanya rugi kalau ibu selalu bilang, "Alhamdulillah
Dek sholat, dek ngaji, berarti masih ada yang mengingatkan. Oh gitu toh Mbak Kakung. Bayangkan kalau ibumu sudah mati. Enggak mau Mbak Kakung bae sik mati yo. Aku malah Mbak Kakung. Mbak Kakung kan wis tuwa. Elik meneh. Helah dalah. Untune entek. Helah dalah ayo. Tapi sing jenengane umur kuwi ora ana sing ngerti. Iso sing mati kowe dhisik, Mbah Kakung keri. Iso Mbah Kakung keri kowe dhisik. Lah kok padha wae Mbak Kakung. Masa aku kan mati dhisik. Iya, makanya jangan terlena dengan usia muda. Karena syarat mati kan gak harus tua. Jangan terlena dengan kesehatan. Karena kan sakit gak harus jadi tanda orang itu mau mati. Makanya mumpung masih muda, sibukkan diri kita dengan beribadah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia kanggo ibadah. Salat ngaji gitu. Ibadah itu maknanya luas, gak cuma sholat ngaji. Innamal a'malu binniyat. Apapun yang kita kerjakan karena Allah, maka itu akan dinilai sebagai ibadah. Tapi Mbak Kakung, Apa? aku takut ya ana hujan ora angin gede. Hujan angin gede itu sudah ada dalam Al-Quran. Masa sih Mbak Kakung? Iya. Masa toh udan ono penjelasannya nang Al-Quran. Kan Al-Quran itu ditemukan, bukan ditemukan ya, diturunkan 1400 tahun yang lalu toh Mbak Kakung, waktu zamannya Nabi Muhammad. Betul. Tapi kan di situ memang sudah ada penjelasan tentang hujan dan bisa dibuktikan dengan sains. Kok bisa? Ada Al-Quran nggak? Al-Qurannya di mana? Diambilkan sama ibunya. Nih, kita coba lihat penjelasan tentang udan, hujan, srek, hujan. Makanya baca doa. Allahumma barik lana. Kok malah Allahumma barik lana? Allahumma barik lana. Allahumma syayyiban nafi'an. Nih, mana tadi hujannya? Nih, di sini ayat tentang hujan. Emangnya Quran surat apa Mbak Kakung? Quran surat, tak cari dulu. Loh, kok ada ya? Nah, Mbak Kakung bohong. Ada yang saya bentar. Nah, ini dia. Tuh. Quran surat Ar-Rum ayat 48 dan 49. Yang gimana Mbak Kakung? Bentar, Mbak Kakung yuk tak latihan ngaji sih. 3536 45 46 47 48. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahabat. Artinya apa? Allah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki dan menjadikan bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar. Kaget dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan, mereka adalah orang-orang yang berputus asa. 1400 tahun yang lalu di Quran surat Ar-Rum sudah dijelaskan. Oh iya Mbak Kakung. Tapi Mbak Kakung kan itu datangnya dari air laut Mbak Kakung. Benar. Dari air laut yang kalau dalam ilmu IPA itu terkena yang namanya apa itu? Kalau panas matahari itu, lalu airnya naik. Nah, ini penjelasan secara ilmiahnya. Nah, tahu nggak ada air laut yang ternyata dua itu tidak bisa mencampur jadi satu. Mungkin teman-teman yang pernah lihat videonya di YouTube, air laut yang tidak tidak mau untuk menyatu karena ada perbedaan itu, ya itu ternyata di Al-Quran juga sudah ada. 1400 tahun yang lalu itu sudah ditulis di Al-Quran. Baru beberapa tahun belakangan ini ada peneliti yang ada di Selat Gibraltar, Gibraltar. Nah, mbok kok komen kuwi? Selat Gibraltar. Nah, mbok kuwi kok komen? Selat Gibraltar. Gibraltar. Mbok bakal wali.
Mbah Mohtar, Mbah Mohtar. Selat Gibraltar. Nah, pokoknya Selat Gibraltar itu ada di Laut Mediterania. Nah, di sana itu teman-teman nanti bisa cek ya, air laut yang tidak mau menyambung. Nah, nanti ada di Selat Gibraltar. Apa jenenge? Mbak aku Gibraltar. Apa sih? Bacanya gimana, Duk? Gibraltar. Nah, Gibraltar. Ya, pinter kayak Cahayu nih. Tak nggak kayak jadi apa sesuk cita-citanya, Duk? Bagus sekali, masya Allah, jadi uang manfaati ya lah. Selat Gibraltar, nah ngono kuwi itu dilihat di sana ada air laut Atlantik yang tidak mau menyatu dengan laut Mediterania. Kenapa? Karena zat garamnya beda, masanya beda, dan itu ada di Quran surat Ar-Rahman. Teman-teman sering mendengar ya Quran surat Ar-Rahman ya? Yang gimana itu bunyi pertama itu? Ar-Rahman Alamal Quran, ya kayak gitu ya. Nah ini di Quran surat Ar-Rahman ini ada ayat 19 dan 20. Ini lihat di sini. Seperti apa? Ini marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Iki artinya nih, dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Ya, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Nah teman-teman nanti bisa dilihat di Google ada, di YouTube ada, itu air laut Raisoh ketemu, Raisoh nyampur. Itu karena kekuasaan Allah. Itu sign ada, Al-Quran juga ada. Makanya teman-teman di sini Al-Quran ini sebenarnya adalah jawaban dari segala permasalahan hidup kita. Al-Quran ini sebagai obat, Al-Quran ini sebagai petunjuk, Al-Quran ini sebagai penenang, dan Al-Quran ini adalah sebagai sesuatu apa yang kita butuhkan. Makanya teman-teman di sini kalau kita merasa punya masalah dan masalah itu berat, sebenarnya bukan yang berat masalahnya, cuman kita yang jauh dari Al-Quran. Gitu. Mbak Kakung, kalau corona ini gimana Mbak Kakung? Nah, aku tadi udah tanya. Sehat itu yang ngasih Allah, sakit yang ngasih Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kalau kamu sholat ke masjid diberikan sehat dari Allah. Kalau kamu ke masjid sholat lalu sakit dari Allah. Makanya sehat dan sakit itu baik untuk kita selama kita menyadari bahwa ini adalah dari Allah. Maka kita nggak perlu takut secara berlebihan terhadap corona ataupun COVID-19 ini. Cukup jaga kesehatan, bahagia. Ya, kita nggak pernah tahu. Udah prokes ketat, kita udah vaksin, tapi ternyata virus itu tidak pernah memilih-milih kepada siapa yang mau didatanginya. Nah, jadi teman-teman yang paling penting dilakukan di sini adalah segera berserah diri pada Allah, tetap berusaha, dan kita yakini bahwa sakit dan sehat datangnya dari Allah. Mungkin Mbak Kakung, matur nuwun nih Mbak Kakung. Yuk kita sholat. Tapi nanti kalau saya sholat diampuni nggak dosanya sama Allah? Ya iyalah, Allah sudah berjanji, barang siapa yang datang kepadaku dengan membawa satu dunia dosa, maka aku akan mendatanginya dengan satu dunia ampunan. Tapi kan nganu Mbak Kakung, Yes, nanti nek kowe wis iso ndelok, tak kei lihat contoh Allah itu mengampuni dosa seperti apa. emang bisa? Bisa. Nanti kita bermain sains dengan pura-pura itu dosanya awake dhewe. Kok bisa? Sholat dhisik. Lalu akhirnya hujannya reda dan mereka sholat berjamaah selama 5 hari. Ternyata Bu, sepertinya aku udah bisa melihat. lalu dibawa ke dokter dan ternyata alhamdulillah penyakitnya tidak parah dan bisa diobati, diterapi agar tidak berkelanjutan main gadgetnya. Hari itu tepuk 1, saya butuh 2 relawan di sini. Ya, Mbak Putri sama Mbak sebelahnya. Sini. Nah, kita akan lihat contoh. Enggak apa, maju aja ke sini. Iya, maju aja ke sini. Sini, Mbak siapa namanya yang pakai baju biru? Naura. Oke, Mbak Naura. Oke, sebelah sini Mbak Putri sama Mbak Naura hadap ke depan. Oke. Kita akan lihat ini gambaran dosa kita dan
ampunan dari Allah. Hari ini Kak Damar sudah punya dua gelas bekas. Iya, Pak Husain boleh kesini bisa untuk dari depan nanti lihat. Oke, Mbak Naura boleh minta tolong dipegang pakai dua tangan. Oke, kok Mbak Naura, maaf Mbak Putri pakai itu dua tangan. Oke, seperti ini ya. Oke, yang dipegang bawah sini. Oke, pintar. Iya, Mbak Naura juga satu. Iya, jangan dilepaskan. Nah, teman-teman, sekarang akan kita coba lihat. Ini pura-pura dosa yang kita lakukan. Ya, dosa kita. Hari ini kita bikin dosa, seret. Hari besok bikin dosa lagi, seret. Hari besoknya bikin dosa lagi, seret. Oke, hari besoknya bikin dosa lagi, seret. Ya, besoknya bikin dosa lagi, seret. Oke, yang ini berkurang, berkurang. Dosanya bertambah, bertambah. Nah, Mbak Naura hari ini mempunyai banyak sekali dosa. Ya, tapi Mbak Naura ini tidak mau meminta maaf pada Allah, tidak mau beriman, ya. Tapi suatu ketika Mbak Naura ini punya salah sama Mbak Putri, mereka nggawe salah. Mbak Putri sudah memaafkan. Mbak Putri awalnya marah, bodoh karena dihasut setan. Putri, nesuwebu. Nah, seperti itu. Tapi Mbak Putri, astagfirullahaladzim, dosane sing mau wis arep jengkel, ya seperti ini. Ya, oke. Punya Mbak Naura ada enggak? Ada. Punya Mbak Putri juga ada. Tapi karena Mbak Putri ini pemaaf, Mbak Putri ini suka memaafkan dan tidak mengizinkan hatinya dikotori oleh penyakit hati. Tapi lihat, lepaskan Mbak Putri, lepas. Lihat dosanya. 1, 2, 3, awas ya. Nanti naik teles, bawa baju ganti enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Siti ya. Hop. Ya. Oke, pegang lagi. Mbak Naura akhirnya sadar, lalu minta maaf. Dosanya Mbak Naura akhirnya minta maaf. Ya, seperti ini. Ada? Dosanya Mbak Naura banyak banget ya ini ya. Wah, minta maaf kepada Mbak siapa tadi? Mbak Putri. Nah, ketika minta maaf sama Mbak Putri ini, ternyata Mbak Naura dosanya diampuni. Ding. Ya, hilang. Nah, terus apakah dosanya pindah ke tempat Mbak Putri? Tidak. Mbak Putri mendapatkan yang namanya pahala. Karena yang disebutkan dalam Al-Quran adalah yang memaafkan. Nah, akhirnya Mbak Putri dengan penuh kesabaran, sedikit demi sedikit dosa itu berubah menjadi pahala. Ini dosa ini saya ketok, ting. Ya. Sedikit demi sedikit berubah menjadi pahala. Pahala yang Allah lipat gandakan di dunia maupun di akhirat. Mbak Putri mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Karena hatinya suka memaafkan. Dan alhamdulillah, ada nggak kira-kira di sini? Nah, dosanya diampuni. Set. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada ya? Kok nggak ada ya? Nah, boleh kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan dong buat Mbak Putri sama Mbak Naura. Nah, ternyata kemana akhirnya? Kemana dosa kita? Allah akan senantiasa memberikan ampunan pada kita. Tapi ampunan itu tidak akan diberikan kalau kita masih punya dosa, masih punya salah dengan orang yang kita lakukan dosa itu. Nah, makanya teman-teman di sini, bagaimana cara menghilangkan air tadi? Iya, hari ini kita akan belajar bagaimana dengan sign kita akan belajar menghilangkan air ini. Mau ya, ini gampang sekali ya. Nanti teman-teman di sini kita akan belajar banyak tentang sains sederhana di rumah. Nah, sejak saat itu Mas Ilham akhirnya sregep, rajin sholat, rajin ngaji, sampai suatu ketika dites Mbah Kakung. Ilham, Mungkin Mbak Kakung. ngaji wis hari ini sudah dilakukan. Sudah Mbak Kakung. Saya juga sudah Mbak Kakung. Alhamdulillah. Teman-teman, kenapa kok Mbah Kakung pengen kalian sregep ngaji, sregep sholat? Karena sholat itu adalah ibadah yang pertama kali besok ditanyakan. Dan
membaca Al-Quran karena kelak di dunia yo awak dewi paringi seneng, neng akhirat juga seneng. Karena kalian kalau melihat fenomena yang terjadi di dunia ini, semuanya hampir sudah dibuktikan dengan Al-Quran. Makanya jangan jauh dari Al-Quran, ya. Mbak Kakung, Ya, aku sudah bisa surat An-Nas Mbak Kakung. alhamdulillah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, nanti belajar ada tahsinnya, mahrajul hurufnya, tajwid. Sepenting gue seneng dhisik ya. Nggih Mbak Kakung. Nah ini kemarin katanya latihan sama siapa? Ridho. Yang apa? Amma yatasaalun. Anil naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Udah pek untuk telu. Ridho terus ke. Hah? Apa Mbak Kakung? Tadi barusan Surat apa? anak toh? Oh iya Mbak Kakung. Sampai berapa? Nah, tadi sampai apa? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Terus kala saya lamun ya. Terus summa kala saya lamun. Terus Ali Mbak Kakung. Saya serius yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Kita Mbak Kakung aku kok lali. Piye tok kok iki jan? Ya sebener ora kedolanan. Mbak Kakung karo sing ngajari ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara. Mbak Kakung kurang apa? Sing penting iso ngaji, sregep karo le salat aja keri. Nggih Mbak Kakung. Siji meneh. Nah, kono Mbak Kakung siji meneh. Nggih. Nek iso tak kei hadiah. Oke. Hadiahnya duit 10.000 lho Mbak Kakung. Ngaji kok senengane ro duit. Ngaji ki mergo Gusti Allah. Nggih Mbak Kakung. Yo. Siap-siap ya. Faida ja'atis shah. Saya Mbak Kakung. Ya. Yauma yafirul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Terus Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yuhni. terus Wujuhu yawma idin musfirah, dahikatum mustabsirah, wa wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. surat apa? Abasa Ayat berapa? 33 sampai 42 Menjelaskan tentang apa? hari kiamat. Kayak apa? Apabila orang-orang mendengarkan suara sohoh. Soh itu apa? Nama lain dari sangkakala. Trompetnya kedua malaikat Israfil. Nah, biar trompetnya. Orang-orang mati. Terus lalu dibangunkan kembali. Betul? Iya Mbak Kakung. Tapi waktu itu yang Maya Firul Mar'umin Ahi itu kan menyebutkan kalau orang-orang itu semuanya punya urusan masing-masing dan mereka lari dari saudaranya. Betul. Wa ummihi wa abi, mereka juga lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, mereka juga lari dari anak dan istrinya.
Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Orang-orang sibuk mikir ke urusane dhewe-dhewe. Mereka khawatir dengan amal ibadahnya. Betul sekali. Terus selanjutnya, wujuhu yauma idzin musfirah. Ada golongan orang-orang yang bahagia. Dohikatun mustabsirah, orang-orang yang tertawa gembira. Siapa itu? Orang-orang yang selalu menjaga wudunya, selalu menjaga sholatnya, menjaga ngajinya, puasanya, sedekahnya, dan birrul walidainnya. Betul sekali. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Orang-orang golongan yang selanjutnya, golongan sing raine ireng, gosong, tarhaquha qatara, wong-wong sing wajahnya suram, tertutup oleh debu. Siapakah itu? Ulaika humul kafaratul fajar, yaitu orang-orang yang kafir dan juga durhaka. Jadi teman-teman di sini bersyukurlah karena kalian masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Amin Allahumma amin. Tepuk satu, duduk rapi. Nah, tadi ada kita main sulap dengan sign, ya. Sekarang tahu nggak kira-kira airnya di mana? Kita akan keluarkan airnya ya, bareng-bareng. 1, 2, 3, air keluarlah. Oh, lupa. Airnya di sini. Ya, airnya kan di sini. Kita icipin. Ada rasanya apa enggak? Biasa kayak air bening. Oke. Tidak boleh nyebut merek ya, karena kalau saya nyebut Aqua sama aja saya nyebut merek. Oke. Oh, wes ya nyebut merek ya. Baik. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini ya. Oke, teman-teman. Kak Daman punya satu pertanyaan, nanti yang bisa jawab dapat hadiah ya. Oke, pertanyaannya ini gampang sekali. Teman-teman tahu tadi Quran surat apakah yang menjelaskan tentang hujan tadi? Surat apakah? Suratnya nih, nama suratnya pendek sekali. Benar sekali ini Cahayu. Ya, tak kasih hadiah sesuai dengan permintaan tadi. Nek iso ngaji kayak duit 10.000 ya, kita kasih uang 10.000. Kita kasih 10.000 ya, silakan ditarik. Nanti ada uangnya 10.000 di dalamnya. Oke, hadap ke sebelah sini, hadap ke depan biar teman-temannya lihat. Jadi ini ditarik, iya. Tarik ini tarik, iya, tarik. Sudah diambil, sekarang ada uangnya 10.000. Ini diambil. Iya ini. Nah itu uang 10.000 ya buat kamu Cahayu ya. Ini belum. Oh ini apa namanya ini? Oh tisu. Berarti sini hadap ke depan. Berarti kamu harus bersyukur ya Mbak Siva. Kenapa? Karena kamu punya mata yang sehat, bisa membedakan mana tisu mana duit ya. Oke teman-teman, Mbak Siva di sini belum tak suruh kembali ya. Oke teman-teman, dibantu biar jadi duit ya. Semuanya bilang umba. Hai tisu, berubahlah jadi duit. Iya, dipegang Cahayu. Sekarang dimasukkan ke dalam sini ya. Bismillah pelan-pelan. Oke sudah teman-teman, kita akan hitung sampai 3. 1, 2, 3 dan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan ketika akan berubah jadi duit. 1, 2, 3. Oke, silakan ditarik lagi. Sekarang sudah jadi duit 10.000 karena hari ini adalah hari keberkahan dan Jumat Oh belum jadi ya? Oh sorry. Kurang jadi ya? Oh maaf. Oh ada yang lupa. Oke. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Tadi ada salah sama orang tua hari ini kemarin? Ada ya? Baik. Oke, sekarang bayangkan orang tua di sini minta maaf sama ibu dikasih 10.000. Seret. Oke. Teman-teman di sini lihat, masih jadi tisu atau sudah jadi duit? Iya, kalau orang tua ditanya diminta duit biasanya akan ngasih ya. Oke, sekarang masukkan kembali sambil bayangkan uang 10.000. Oke, dorong. Iya. Dalam hitungan ketiga Bismillahirrahmanirrahim, ibunya Mbak Siva akan memberikan uang 10.000. Yakin nggak? Yakin. Percaya? Ibu baik. Oke baik, ibu baik. Dan kita akan mendapatkan uang 10.000.
Ya, boleh diambil dulu asli atau palsu uangnya? Oke, asli coba dibuka begini. Oke. Oh asli ya? Oke, teman-teman, cara ngecek uang ini asli atau palsu, letakkan di depan rumah. Kalau hilang berarti asli, kalau nggak hilang berarti palsu ya. Oke. Jadi uang 10.000 buat Mbak siapa hari ini? Mbak Siva. Terima kasih Mbak Siva hari ini telah membantu untuk mama ya. Oke, terima kasih Mbak Siva. Boleh kembali ke tempat. Yeay, teman-teman, sukses selalu untuk kita semuanya ya. Nanti kita akan belajar dengan sains. Yo yo so. Cek lo 1 2 3 Oke. Ini ekonya. Cek lo. Cek. Nah, wis normal tenan Kak. Maaf Pak Husen, udah kita normalkan kembali ya. Oke baik, kita mau main apa ini yang pertama ya? Yang pertama Pak Husen punya mainan apa ini? Yang mau snack dulu ya. apa? Oh snack dulu ya udah, kita snack dulu teman-teman, silahkan menikmati snack 5 sampai 10 menit ya. Oke ya, sudah nggak ada yang mau ke kamar kecil, kamar mandi? Oke baik. Untuk selanjutnya kita akan ada belajar menjadi ilmuwan cilik. Ya. Baik. Tadi mungkin kita masih ada yang menerka-nerka ya. Sekarang kita buka saja rahasianya hari ini ya. Jadi ini ilmu yang luar biasa, ini rahasia ya. Jadi nanti teman-teman bisa praktek. Nah, bagaimana cara menghilangkan air di dalam gelas tadi? Nah, kita coba. Ini ada mantranya ini. Bareng-bareng ya. Wal kaifa. Semuanya ya. Wal kaifa. Wal kaifu. Saya pengen bisa. Saya bayar 800.000. Enggak butuh. Ya, jadi ini kita nanti bisa siapkan, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Ini pakai gelas yang cari jangan yang bening ya, yang agak gelap atau tertutup. Nah ini terus yang kedua kita pakai yang namanya diapers atau kalau kita dikenalnya dengan nama Pampers. Pampers itu nama merek ya. Kita orang Indonesia itu nyebutnya kebiasaan ya. Pampers, Sanyo, Honda, Aqua ya. Mau minum apa? Aqua. Aqua mereknya Kuaya. Iya, jadi seperti ini. Jadi produk pertama kali yang beredar itulah yang selalu tertanam. Ya. Jadi diaper ini kita bisa ambil di dalamnya. Ya. Oke, jadi teman-teman nanti bisa diambil diapernya itu secukupnya. Nah, cara mengambilnya bagaimana? Ini disobek sebelah sini. Ini disobek, ya, disobek. Terus kita ambil secukupnya. Nah, ini mahal ini ilmunya. Yang hari ini nggak ikut kesini nggak tahu kan ilmu yang sederhana dari. Nah, kita ambil secukupnya. Kenapa? Karena sifat alami dari diaper ini adalah mengikat air. Jadi teman-teman kalau adiknya ngompol atau apa, nah itu kan ompolnya jadi. Nah, ini kita padatkan dengan begini. Set. Ya, jadi pas kita kita punya 2 ya. Nah, seolah-olah main sulap ya. Kan nggak kelihatan, nggak jatuh juga ya. Tapi jangan ini pakai 2 itu apa di dalam, jangan ya. Begini terus nanti kita pura-pura nih yang satu kita tuangkan air. Kita tuangkan air. Nah coba kita misalkan main, coba tebak airnya di mana gitu. Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Kiri? Nggak ada. Kanan apa kiri? Kanan ya, coba. Sret. Oh ada. Nah sekarang teman-teman kita tebak lagi. Aduh, kewenangan ya. Airnya ada di kanan apa kiri? Ya. Kanan apa kiri? Kanan. Kiri. Kiri, baik. Nggak ada. Kanan apa kiri? Kanan, hilang. Ya. Jadi airnya bisa hilang. Nah, kenapa? Karena diikat oleh diaper tadi. Jadi
ini nanti akan berubah menjadi sesuatu. Apakah itu nanti bisa membeku, menggumpal, ya, jadi hilang, seolah-olah airnya hilang. Nah, ada di sini. Tuh, kalau kita dorong ini akan keluar. Jadi let it go, frozen, ya. Jadi es, ya. Nah, udah tahu kan sekarang rahasianya ya? Jangan cerita ke orang lain. Kalau udah tahu diam ya. Nanti kalau ada yang tanya, jangan dikasih tahu ya. Jangan dikasih tahu. Biarkan ini jadi rahasia. Seperti itu. Nah, oke. Sudah paham sekarang? Sudah. Baik. Siapa yang tahu? Teman-teman di sini, apa fungsi dari diapers tadi? Ayo. Meresap, ya wes boleh meresap atau mengikat air ya. Dapat dia iPhone 11 ya. 11 rakaat ya. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Kita masih ada satu lagi ya. Selanjutnya kita mungkin teman-teman sudah sering lihat ini ya. Jadi kita mau coba bikin tadinya mau bikin tornado ya. Hemat mau bikin tornado tapi kita coba tadi dalam cerita ya, kita akan mencoba bagaimana sih dua air yang tidak bisa menyatu. Nah, ini ada bahannya dengan minyak goreng. Oh, pasien Kita kasih minyak. Kalau minyak sama air itu kan tidak bisa menyampur. Tapi minyaknya harus banyak. Minyaknya kenapa? Iya, kenapa kok tidak bisa mencampur ya? Karena minyak ini berbeda sifatnya dengan air ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa lihat di sini kita punya minyak goreng. Kalian boleh pakai minyak goreng, baby oil, minyak sayur, minyak kelapa, minyak rambut, jangan ya, minyak seminyak-minyaknya. Terus setelah itu kita coba kasih pewarna. Ini kita bisa bikin namanya lava. Secukupnya saja. Terus ini kan nggak bisa nyampur. Nah, masa jenisnya kenapa bisa di bawah ya? Kok bisa ya? Deng 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 deng. Kita tambahin airnya. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu airnya yang dari laut Mediterania sama yang dari laut Atlantik itu masanya lebih berat yang Mediterania itu. Jadi itu nggak bisa nyampur. Ada kayak pembatasnya kayak gini. Nah, ternyata teman-teman ini bisa kita lakukan dengan kegiatan sains. Setelah ini kita bisa dengan tambahkan, bisa dengan redoxon, bisa dengan apapun itu ya, macam-macamnya. Nanti ini akan ada reaksi kimia ketika kita masukkan. Iya. Ini vitamin C bisa. Oh, vitamin C. Nanti ini akan ini macam-macam ya untuk apa namanya, untuk kegiatannya bisa dengan menggunakan bahan-bahannya itu macam-macam karena memang banyak sekali untuk kegiatan. Nah, ini akan terbawaannya dulu. Iya. Ini sebenarnya perbandingan minyaknya harusnya lebih banyak minyaknya, jadi bisa kelihatan itu. Teman-teman nanti bisa dicoba di rumah kegiatannya. Pembuatan lava.
Nah, sekarang habis ini kita minum bareng-bareng. Ya Allah. Enggak ya. Oke, nah ini turun. Jadi airnya turun nanti di sini memecahnya di sini. Bisa kita tambah lagi bisa. Mana-mana murah ya. Tapi itu ada keluar. Jadi naik lagi tuh, turun lagi, naik lagi. Nah ini adalah gambaran sederhana dari yang tadi disebutkan dalam Al-Quran tadi, Al-Quran surat Ar-Rahman, tentang Al-Quran yang menjelaskan bahwa ada fenomena yang mana ada dua jenis air laut yang ternyata tidak bisa menyatu. Nah teman-teman, ini kurang lebih gambarannya seperti itu. Semoga nanti kita diberikan rezeki usia yang panjang, kita bisa melihat fenomena itu. Jadi teman-teman benar-benar bisa merasakan dari Allah itu ternyata luar biasa, memberikan hal-hal yang selama ini kita tidak pernah ketahui sebelumnya. Bahkan di dalam laut pun ada sungai, di dalam laut pun ada magmanya, dan ternyata luar biasa. Sekarang selanjutnya, kalau tadi ada hujan, ada air, ada angin. Nah, angin itu beda nggak sama udara, teman-teman? Angin sama udara sama atau beda? Bedanya di mana? Ayo, kelas 4 ini harusnya bisa loh. Bedanya angin sama udara itu apa? Kalau udara adalah angin yang menempati ruang ya. Kalau angin itu, wah ini memang benar-benar luar biasa. Sekarang kita akan manfaatkan angin ini. Kelihatan nggak angin itu? Enggak kelihatan? Enggak. Cuma bisa dirasakan. Cuma bisa dirasakan, tapi ada. Ada. Ada ya. Itu yang nyiptain siapa? Allah. Oh, ciptaannya aja bisa nggak kelihatan, apalagi yang nyiptain ya kan? Kalau cuma nggak kelihatan gampang. Nah, nanti teman-teman bisa siapkan ini bahan-bahannya. Apa ini namanya? Kardus. Nah, kita mau bikin apa hari ini? Terus selanjutnya apa ini namanya? Biting lidi ya, boleh lah ya. Apa itu biting, apa itu lidi ya? Setahu kalian lah ini pokoknya lidi. Oke. Terus sedotan. Oke. Berapa sedotannya? 2. Terus balon ya. Untuk mengikat anginnya kita butuh balon. Terus ini? Ini isolasi. Selanjutnya yang tidak kalah penting, tada. Apa ini? Tutup botol. Berapa jumlahnya? 4. Nah sekarang pertanyaan, apa yang akan kita buat kira-kira dengan bahan-bahan ini? Apa? Yang bilang mobil barusan ya Pak? Oke, mobil. Kalau nanti salah, kembalikan lagi ya. Kalau benar boleh dicek. Tapi kita coba cek. Oke, pertama-tama teman-teman kita bisa menggunakan gunting. Untuk kita gunting dulu. Apa yang mau kita gunting? Kardusnya. Oke, kardus ini kita gunting. Kita cek. Landep sih. Ya Allah. Landep ya. Jangan dicoba ya. Don't try this at home. Yang dicoba ini aja. Nah, yang ini jangan. Nah, ini jangan. Ya, ini jangan. Jangan ya. Oke. Nah, bagaimana cara membuat mobil dengan kardus bekas sederhana, barang-barang yang bisa kita temukan di sekitar kita? Nah, nanti bentuknya teman-teman terserah, bebas. Sakit. Jangan dicoba di rumah ya, hanya dilakukan oleh profesional. Oke. Nah, ini sudah seperti ini. Nanti kita bisa bikin model terserah. Modelnya apa aja bebas, terserah teman-teman ya. Boleh model macam-macam. Yang penting teman-teman mudah membuatnya. Simple saja, nggak usah yang susah-susah. Kita akan
mencoba fungsi dari angin. Angin ini bisa menjadi teman, bisa menjadi lawan. Ya, kalau tidak bisa tidak bisa menjaga kelestarian lingkungan kita, angin ini bisa ngamuk. Ada tornado, ada angin topan, ada angin lesus ya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan, ada namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga angin ya. Pembangkit listrik tenaga uap, ada pembangkit listrik tenaga air. Jadi macam-macam ya. Dan teman-teman, kita akan mencoba bagaimana ini supaya ini nanti bisa jadi kendaraan. Kita coba ukur dulu jaraknya. Coba segini ya. Teman-teman nanti bisa dicoba di rumah. Ini pernah ya? Di sekolah. Pernah. Siapa yang pernah di Zoom? Di Zoom toh. Nah, ini cara ngelubanginya tinggal didorong aja. Jadi tinggal dorong aja. Biar cara ngelubangnya tinggal ditekan aja. Satu tusuk. Oke, setelah itu kita potong seberapa ya, secukupnya saja. Kira-kira segini deh. Nah, oke, kita coba masukkan ini supaya ini bisa tidak lepas. Kita bisa gunakan isolasi Isolasi mandiri. Oh, Isolasi mandiri deh. Isolasi mandiri, Pak. Ini isolasi mandiri. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Satu apa dua? Dua lah ya. Anggotanya 4, 4. Nanti bisa dengan kreatif kalian masing-masing. Nah, teman-teman, sekarang lidinya kita masukkan saja di sini. Terus kita kunci deh dengan roda dari tutup. Roda. Ya, jadi seperti ini. Apakah bisa jalan? Ya, semoga bisa ya. Sapi juga. Shopee, 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 Shopee COD. Nah, sudah jadi. Iya. Sudah jadi kan? Jadi ini kira-kira bisa berjalan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimanakah ini supaya kita masukkan ke sini? Ya, kita tutup dulu dengan solasi. Oke, bisa ya, bisa. Bisa lah. Oke. Seret. Kita coba tutup dulu di sini. Jangan sampai anginnya lepas. Hanya boleh lepas dari sedotan. Oke, nah kita taruh di sini. Tambahin selotip.
Nanti yang mau nyoba kardusnya pasti banyak, untuk botolnya masih ada. Kalau mau coba bikin bisa, nanti bisa dibawa pulang. Yang kemarin tak suruh bawa itu nanti buat nanti siang, ya. Oke, bisa ya? Coba minta tolong. Jadi ini adalah eksperimen percobaan sains sederhana, yaitu memanfaatkan tenaga angin untuk tenaga dorong mobil kita. Ya, jadi teman-teman nanti bisa balapan nih pakai kayak gini. Ya. Jadi itu dengan mudah sekali bisa kita jalankan. Ya, jadi gampang, simple dan tidak ribet. Jadi teman-teman kalau adiknya nangis bisa diajak bikin permainan sederhana dari balon, kardus, sedotan dan tutup botol ini ya. Bisa? Bisa ya, gampang sekali dan mudah sekali. Ini adalah permainan sederhana dengan menggunakan atau memanfaatkan angin yang ada di sekitar atau lingkungan kita. Nah teman-teman yang keren-keren, hebat dan luar biasa, mungkin tidak banyak yang bisa Kak Damaris sampaikan ke teman-teman semuanya. Semoga teman-teman hari ini mempunyai ilmu yang bermanfaat. Nanti kalau pengen penasaran belajar bener apa enggak, nanti bisa nyari gelas bekas, nanti bisa dipraktekkan ya. Jadi semakin lama dia akan semakin keras. Jadi semakin keras seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini diapersnya tadi berubah jadi seperti ini. Jadi kayak es batu. Oke. Nah, ini bisa untuk kegiatan main sulap bareng teman-teman. Aku sambil langit akhir. Jadi nggak ada yang ngapusi kan, nggak ngapusi. Itu masih ada sisa 2 toh? Masih buat ada. percobaan ya. Bisa percobaan, bisa praktek ya. Oke teman-teman, nanti ini balonnya sudah ada. Masih ada balonnya tuh. Maribu yuk. Iya. Oke ya, nanti boleh gratis ya. Ya, nanti teman-teman kalau mau coba, mau belajar, silahkan ya. Nanti bahannya tanya sama Pak Husen. Kak apa Pak ya? Kak. Kak. Lek nang kene ra entuk muni Pak. Kak Husen. Nah. Oke teman-teman yang hebat dan luar biasa, nanti silakan Anda teman-teman bisa mempraktekkan, bisa mencoba. Yang mau praktek itu juga bisa itu. Apa itu? Masih ada itu. Praktek juga ya. Nggak mau turun dia. Turunlah ke bawah. Ya, jadi inilah lavanya. Ya, bergejolak. Kak Putri mau nyoba? Itu loh, ambil air di belakang, ada minyak, itu reduksinya masih tuh. Pakai aja. Ya, jadi nanti akan memisah dengan sendirinya air dan minyaknya. Oke teman-teman yang keren-keren, nanti habis ini akan dilanjutkan sama habis ini Jumatan dulu ya Pak ya. Jadi Jumatan dulu teman-teman, nanti silakan dinikmati nanti kegiatan bersama-sama
Dan hari ini kita juga mau apa ya, mau apa? Sake ini dari sake katanya. Apa ini? Oh. Iya 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 iya. Aduh. Oh, ini bukan jodohnya ya. Kalau dikasih jodoh yang lain mau nggak ya? Oh mau ya. Ya teman-teman, nanti selamat mengikuti kegiatan selanjutnya sampai nanti selesai. Nanti masih ada Kak Lutfi Hakim. Kak Lutfi Hakim yang akan memberikan materi tentang matematika. Enggak ya. Ya, jadi nanti teman-teman silahkan selamat mengikuti kegiatan yang selanjutnya. Mungkin ini ada pertanyaan dari teman-teman sebelum Kak Damar tutup untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ini jadi apa? Yang apa? Oh jadi dong, kan benar jadi mobil ya. Oke, terima kasih ya Kak. Benar itu masih ditanya ini jadi enggak ya? Oke kan benar ya jadi mobil, benar ya. Jadi mobil bertenaga angin. Jadi nanti teman-teman bisa di masa depan bisa menciptakan mobil bertenaga angin ya. Oke. Tapi harus ada balonnya. Apanya? Harus ada balon. Harus ada balonnya ya. Dan nanti balonnya bisa dibuat dengan teknologi. Itu kalau ini dibalik ini. Ada itu. Dia masih Oh, lu mana apa? Mana makanan itu? apa aku bilang pernah berdebat Wih, siap? Udah? Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan buat kita semuanya hari ini. Ada tutup sampai di sini. Nanti ini siapa yang mau beresin? Kak Damar. Oke, Kak Damar beresin ya. Itu aja. Nanti teman-teman pengen main, Oh iya, boleh. Siap mau ya. nyoba-nyoba, Mau bisa nyoba-nyoba? itu. Boleh di sini ya. Kak Damar akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut sama Kak Husen.